Allah panjar patih lan hati dia mula panjar geni bakal ngebawa Dewi Sutiragen doa dari Kanjeng sekalinya baru ikut proyeknya maling bini orang. Sekalinya deh job kita ngikut tabuan suruh nyopet bini orang. Aku kan orang baru mah. Dapat yang namanya kita mana buah kita turutin aja. Pokoknya itu pasukan ting-ting mungil kumpul maju. Itu yang tidur bangun itu yang tidur bangun masa gawain mari tidur bangun itu tuh yang jauh mendekat yang dekat merapat kumpul. Kalau misalkan itu Dewi Sutiragen nggak bisa dipintar secara baik-baik, siapkan keris, panah, tombak, golok, pedang, pisau, kampak. Siapa yang nyuruh bawa termos? Mending kalau ngomongnya datang ngomongnya kermos. Nggak jelas ngomongnya itu tuh. Ayo kumpul buruan pasukan baris berbaris maju paling depan jaga itu gede satu mariti saya pasukan baris berbaris maju. Buruan muluan
kuliah di Bandung Pinjangan. yang tujuannya ke desa Tumaritis untuk ngelamar Dewi Sunyaragil yang diperintah Prabu Panjanuha dan Minagara Kuasa tunda alut-alutan para jin siluman Kopangkong. Kita ceritakan di desa Tumaritis yaitu Kilora Semar Badrana yang Sapalak
putra ketinggalan yaitu mayat Dewi Sutiara yang memang sedang mukul, yang memang sedang bertukar pikiran. Inilah kita ceritakan di desa Tumaritis tempat Kelurahan Semar Badranaya tentram, damai, yang namanya di perkampungan sederhana kehidupan Kelurahan Semar Badranaya. Nah, inilah di desa Tumaritis. Pada naon bisunya apa juga di pojok pintu sekarang Dewi Sutiara yang hati kakang Semar Duduk, 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 duduk. para muda juang berbeda bahwa sanes sekarang paling aku lahir Lagunya yang kebanyakan sekarang hiburan coy. Dangdut ada dangdut, ada ikan dalam kolam ada, ikan dalam empat ada. Duduk dulu, duduk, duduk, duduk. Ngalah taring anak ibu. silakan dulu kalau gareng anak ibu nah Makasih. sejak hujan jadi nama panikir esok maafkan kumasuling suling atau panikir semua Jadi mau berapa yang mau ngibing apa mau mencung? Tadinya mau ngibing, ya kalau mau ngibing jalan resa. Pas rajingga anak bapak-bapak, duduk dulu buat anak bapak. Asra jingga, duduk anak ibu Asra Jingga. terima kasih. Kalau kata bapak itu masuk ke dalam rumah pet dibuka ngapa-ngapa, manjaknya dipakai pet melulu. Oleh-oleh, ya dah duduk. Silakan duduk Kang Kem.
orang kerja tadi kami bocong menteng Pak, Jadi itu bapak menjual warung sayuran. emang warung siapa? Itu mah warung bangkat yang gila kan dijual kayak kalah. Kali kata saya bapak ngumpulin anak-anak itu jual pengen dijual pak. Dodok-dodok. Si udah anak itu. Ibu udah berarti siap. Reng, Dodokan model. musuh. Kang Cebot pakai pet hijau bener warnanya. Reng. Emang begitu gimana? pemandian Maribaya Lohaya di kota Bandung Kota Bandung wadidi. jadilah Mardika panipi kurang kedadi lain-lain tahun awis sabarang kebawahan lain-lain pagati Apa kunaon? Papa Haji Boyong Menteng putus lagi. Bisa Keren, Bapak Oli, keren. cinta lagi pengen bojong menteng lagi pengen bojong menteng lagi ubaran Buat ongkos ke Bandung. ampun Bandung sopan cinta lagi pengen bojong menteng Ayah. Body Bapak Maja Seribu lebih.
buat obat pengandung. Semar yang terkelar, semar kunjung pakung alam. Semar yang terkelar, semar kunjung alam. Semar kunjung ya kamar. Rasa seneng Kakang Semar, apa coba dah kita bisa ngumpul di sini banyak. Iya tuh yang namanya kita punya keluarga, apalagi kalau keluarganya harmonis model. Bagian kita nggak punya apa-apa, bagian kita nggak punya harta, nggak punya aset pegangan buat nanti, tapi yang namanya hidup kita makmur, hidup kita sejahtera di dalam rumah tangga udah nikmat bener. Karena itu yang dicari mah, karena itu yang harus kita capai mah. Ngejalanin rumah tangga nggak gampang, apalagi ada yang berantem tiap hari. Yang namanya berumah tangga mana pasti ada piring-piring yang pecah. Itu yang namanya Kakang Semar pertama nih. Kakang Semar emang ada rasa bangga, rasa bahagia yang ngumpul sama anak-anak Kakang Semar. Bahagia dan bisa dibilang anak Kakang Semar mah bisa dibilang susah juga, tapi nggak kelihatan susahnya. Dia mah dibilang belangsak juga deh, kerjaan kayak bercanda aja bercanda. Tiap hari kerjaannya teh pada ngobrol kayak bercanda, paling ngeresep. Jadi nggak kelihatan khususannya. Iya kata bapak begitu Pak, cuman bapak mah nggak ngerasain jadi saya. Bapak mah ngomong emang enak begitu. Bapak mah enak katanya anak-anak Semar kagak kelihatan belangsak. Emang bapak tahu? Bapak mah enak, bapak mah cuma lihat kita pada bercanda, kita pada ngobrol. Salah satunya emang itu Pak, kita mikirin hidup ya begini-begini terus. Dan kita bercanda apa? Daripada pusing mikirin ini naik, mikirin itu naik, udah mending kita bercanda. Padahal mah di dalam hati kita ngegerendeng Pak. Dalam hati kita mau busut, kapan sih keluarga Semar bisa jadi kaya?
Kapan keluarga Semar diangkat derajatnya? Nggak diwayang mana, mau diwayang golek, mau diwayang kulit, kayak kecerita hidup Semar busuk, keluarganya belangsak bener, mau belangsak nempel kan. Sampai rumah kayak sampai ditunjangin bambu berapa biji, orang merubuh. Kata bapak, hidup kita enak, kita bercanda mulu pak, di dalam hati saya nih, maaf ini saya maju, nggak jadi soal. maaf, nggak jadi soal anak ibu. Iya gitu kata bapak, tadi kita hidup enak bercanda mulu, dari pikiran kita mah Pak busuk kapan sih udah jadi orang kaya, melihat orang mobilnya udah pada nggak muat di garasi, melihat orang bajunya cakep-cakep, punya pangkat, punya pendidikan yang tinggi. Buat ongkos ke Bandung itu cek. Makasih emang cek kita mau banyak. Ada yang belum kelihatan nih. Jalan tuh belum kelihatan. Itu Pak. Gila. Yang udah tenang di sono. Kita tinggal berdoa aja supaya dia enak di sono, diterima di sisinya Allah, ditempatin yang layak. Itu. Jadi udah maju ke depan. Ya Pak, tadi kata Bapak hidup Semar katanya bahagia, biar susah juga kelihatannya nggak kelihatan sudah. Kata siapa? Bapak main nak ngomongin Pak busuk udah bosan banget Pak, sama ikan teri bosan banget. Maksudnya bosan? Ya iya, lauknya kagak ganti-ganti, ntar teri dipepes, ntar teri digoreng. Busut dah Pak. Kalau Bapak tahu mah nih Pak, saya apa dulu pengen sekolah, kata Bapak udah deh lu jangan sekolah, taruhnya dia lu sekolah ngapain, mendingan lu ngangon bebek, mendingan lu ngangon kambing, ada hasilnya, ntar kambing jadi gede lu jual jadi duit. Kalau lu sekolah mah buat apa, camat udah ada, gubernur udah ada, kata Bapak kan begitu. Tapi Bapak nggak bisa menilai ke depannya bagaimana. Apa pendidikan ini sangat penting Pak di tahun ini, di zaman ini. Pendidikan busut, kalau kita nggak punya gelar, kita nggak punya pendidikan, lah disepelein orang, bakal direndahin orang. Kalau kita punya gelar mah busut, anak Semar biar jelek-jelek begitu, jadi sarjana hukum. Busut gagareng biar begitu juga tuh, biar mudanya mabok mulu, biar berantem mulu, dia sukses jadi sarjana ekonomi. Kang Cepot tuh busut udah cepot, biar perawakannya begitu, biar modelnya begitu, jadi hansip. Giliran Kang Cepot jadi hansip. Itu apaan Pak? Maaf nih saya maju ke depan, ini saya mau nagih. Maksudnya mau nagih? Di mana rasa orang tua, di mana rasa empati Bapak? Sebenarnya Bapak ini nggak mencukupi anak-anak Bapak. Maksudnya yang mencukupi anak-anak Bapak, si Udel, si Cepot, gara-gara. Lah iya Pak, niat kayak anak orang lain mah pagi-pagi udah bangun, mandi, sekolah. Apa anak mah sekolah Pak, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, sampai punya gelar. Kalau bisa buat ngebahagiain siapa? Buat ngebahagiain orang tua, buat ngangkat derajat orang tua. Bapak emang kerjaannya begini, Bapak dinilai sama orang begini. Busut katanya Semar biar hidupnya belangsat juga tuh, anaknya punya gelar. Siapa yang cakep? Siapa yang kebawa? Apaan Bapak? Saya mah jalanan nih, saya mah anak pengen ngebagain orang tua. Emang belum saya ngebahagiain Bapak, ntar kali saya ngebahagiain orang tua, saya jadi orang yang sukses. Tuh apaan Bapak Pak, lihat nih si Udel nih busuk, dah malu bener Pak lihat orang-orang pada punya gelar. Ada yang kerjanya di kecamatan, ada yang kerjanya di kelurahan, ada yang udah jadi pegawai negeri sipil. Busuk dah kita masih begini-gini aja dari zaman dalang nama Pak.
alhamdulillah ngajak lek keluarga berangkat. Itu maaf ini saya maju ke depan, saya mau ngomong begitu sama bapak, ada soalnya apa, bapak orang tua, kewajiban orang tua. Itu Iya, nggak apa-apa yang namanya aku unak-unak. namanya iya pak, orang-orang mah juga punya cita-cita, entah itu harta, entah itu kedudukan. Dan saya pengen punya cita-cita dari dulu, pengen punya motor Vespa kagak. Cita-cita saya punya motor Vespa. Si Udel pengen motor Vespa. Vespa lah, iya, lihat orang-orang malam minggu pada naik motor. Kalah sama Mang Acep aja sekarang udah punya Supra. Itu Iya, ya maaf ini bapak, tapi sekarang bapak tanya sama Udel, sekarang bapak ngomong sama Udel, apa orang yang hartanya banyak, apa orang yang kekayaannya melimpah, hidupnya senang, hidupnya bahagia? emang pak, Lah belum tentu. maksudnya belum tentu. Sekarang kita hidup bercukupan, sekarang kita hidup mewah, fasilitas memadai, makan enak. Kalau keluarganya gak harmonis, Buat apa? Satu, keluarga nggak harmonis. Dua, kita sakit, bagian harta kita banyak, bagian aset kita melimpah. Kalau kita sakit, bini kita cakep, mau ngapain? Tebang ngerintih, tebang berobat, duit habis buat ke dokter. Sekarang bapak tanya lagi sama Udel, apa harta benda menjadi jaminan nanti ketika kita balik, ketika kita meninggal nanti? Si Udel pengen harta melimpah, si Udel pengen ini, pengen itu, pengen kedudukan. Emang jadi pemimpin gak berat, kata Udel? Emang enteng jadi pemimpin? Sekecilnya pemimpin rumah tangga apa ada yang berantem melulu? Enggak gampang jadi pemimpin, sekecil-kecilnya jangan dan lagi RT RW, sekecil-kecilnya pemimpin rumah tangga apa ada yang berantem dulu, bosan diusirin ntar dibalik lagi, udah kagak mau ntar dia kesono